Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Bahan Material Bangunan disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Laode Muhammad Berit Melhano, Muhammad Farhan Syafar, Atasrik, Novi Fitriani, Wahade Nurnaila Asana Salihi, dan Febriadi. Universitas Halu Oleo, Teknik Arsitektur S1 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laode Muhammad Berit Melhano dengan nomor induk mahasiswa S1B122075 akan menjelaskan tentang pengertian batuan. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui bahwa pembentukan batuan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Siklus batuan berawal dari terbentuknya batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali. Dalam pengelompokannya, batuan dibedakan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel dan proses pembentukannya. Secara umum, batuan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam kerak bumi. Hingga kini, setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipabisal. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen biokimia, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen vulkanik. Batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf regional, batuan metamorf katalistik, dan batuan metamorf tindihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Farhan Syafar dengan NIM E1B122045 akan menjelaskan tentang manfaat batu dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, batu memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, pada bidang konstruksi bangunan. Batu sudah menjadi bahan utama ketika membangun gedung atau rumah, terutama dalam pembuatan fondasi. Namun, batu alam sangat berbeda sehingga memiliki manfaatnya sendiri. Batu alam idealnya digunakan untuk membangun eksterior. Sifatnya yang alami membuat batu alam tidak butuh perawatan khusus. Tak hanya itu, menggunakan batu alam dalam interior bangunan bisa memberikan kesan yang lebih menonjol dan indah karena kualitasnya yang lebih tinggi. Yang kedua, bidang kesehatan. Batu alam juga berguna untuk bidang kesehatan. Bahkan pernyataan ini sudah disetujui oleh sejumlah pakar kesehatan, geologi, dan terapis. Racun yang ada dalam tubuh kita bisa dibuang dengan batu alam seperti rubi dan giok. Tak hanya itu, batu alam juga bisa digunakan untuk meningkatkan energi sehingga tubuh lebih maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, bidang pertanian. Tak hanya tanah yang subur dan air yang melimpah, ternyata batu-batuan juga bermanfaat pada bidang pertanian. Manfaat batu ini bisa memberikan kesuburan bagi tanah dan tanaman. Juga digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Biasanya, batu alam digunakan adalah batu gamping atau batu kapur. Kedua jenis batu tersebut memiliki kandungan kalsium karbonat yang bisa menyuburkan tanah. Tak hanya itu, tingkat kesamaan tanah atau pH juga bisa dinetralkan dengan adanya batu alam, sehingga
bisa ditanami tumbuhan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasrik, nomor induk mahasiswa E1B1222007, akan menjelaskan tentang pengaplikasian jenis-jenis batu dalam bidang konstruksi. Batuan limestone. Batuan limestone terbentuk akibat endapan yang terbentang di dasar laut, sungai, dan danau. Batuan ini merupakan cikal bakal terbentuknya batu marmer. Selain banyak digunakan untuk dinding, batu ini sangat favorit untuk digunakan sebagai bahan dasar patung karena strukturnya yang sangat mudah dipahat. Batuan tufa. Batuan tufa terbentuk dari resapan kalsium melalui penguapan air di sekitar mata sungai atau di dalam gua. Batuan tufa banyak digunakan untuk dinding luar atau pagar dengan pola random atau acak. Jenis batu alam yang termaksud pada kategori ini adalah batu paras Kebumen. Batu templek. Batuan templek terbentuk dari lempung dan batuan sel. Dinamakan batu templek atau batu lempeng atau batu tempel karena batu ini dapat dibelah menjadi lempengan yang tipis. Batu templek sangat cocok untuk dinding, carport, dan jalan. Batu templek ditambang secara manual di daerah perbukitan dan pinggir sungai. Umumnya batuan yang ditambang berbentuk lempengan yang berlapis-lapis. Setelah ditambang, bongkahan batu dibakar atau diasap agar mudah dibelah dan dipahat menjadi lembaran yang lebih tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fitriani dengan NIM E1B1222085 akan menjelaskan keunggulan batu sebagai bahan bangunan. Pertama, mudah ditemukan. Kedua, mudah untuk membangun bangunan. Ketiga, lebih tahan lama. Keempat, bebas perawatan. Kelima, cocok untuk desain apapun. Keenam, perlindungan yang lebih unggul. Ketujuh, harga jual yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawade Nurnaila Atsana Salihin, nomor induk mahasiswa E1B1222091, akan menjelaskan jenis-jenis batu alam. 1. Batu marmer. Batu alam ini banyak digunakan sebagai penutup finishing lantai atau dinding. Harga marmer per meter persegi cukup mahal dan keunikan serta keindahan marmer membuatnya lebih banyak dipakai pada rumah atau bangunan mewah dengan biaya pembangunan yang besar. Perlu diperhatikan bahwa marmer memiliki sifat yang sensitif terhadap perubahan cuaca, maka hindari penggunaan marmer untuk bagian rumah yang sering terkena hujan dan panas. 2. Batu andesit. Batu andesit adalah batu yang paling keras di antara batu alami lain yang umumnya dipakai. Batu andesit juga memiliki tingkat porositas kecil karena berpori rapat. Batu jenis ini berasal dari gunung berapi dan memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali, yaitu berwarna abu-abu atau hitam. Jenis batu ini sudah sangat lama dipakai sebagai material bangunan. Sifat batu yang padat dan tahan terhadap cuaca serta lumut membuat batu ini menjadi favorit untuk mempercantik suatu bangunan dan cocok dipakai segala ruang. 3. Batu sabak. Di pasaran, batu sabak atau sledstone lebih dikenal dengan sebutan batu kali. Selain sangat kuat untuk fondasi, jenis batuan ini dapat dibelah menjadi lempengan tipis untuk pelapis dinding maupun lantai. Pengaplikasian batu sabak ini sebagian besar digunakan untuk bagian luar eksterior, misalnya dinding, pagar, kolam, pilar, serta taman kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriadi, NIM E1B1222069, akan menjelaskan tentang karakteristik batuan. 1.
berwujud padat dan bentuknya baru akan berubah jika ada pengaruh eksternal. 2. Batu memiliki beragam tekstur bergantung dari jenis batu. 3. Keberadaan batu muncul melalui proses alamiah suatu mineral. 4. Batu memiliki peran yang tidak bisa dilepaskan dalam alam. 5. Batuan merupakan benda yang keberadaannya melewati berbagai zaman di alam semesta.